Tesalonika, dia bilang begini, tetaplah berdoa. Saya pikir ini kalau bukan satu hal yang penting tidak akan disampaikan oleh Rasul Paulus. Tetap berdoa. Apa sih yang bikin berdoa itu penting? Sebab kita manusia ini begini. Kadang untuk hal yang menurut kita tidak penting, kita tidak ada waktu. Iya kan? Jadi kalau sebenarnya orang sering bilang begini, Bapak saya sibuk, Bapak saya tidak ada waktu. Orang sibuk, orang tidak ada waktu itu biasanya untuk hal yang menurut dia tidak penting. Biasanya waktu kita sangat-sangat sibuk, kita di puncak-puncak kejayaan kita di puncak-puncak karir kita jadi orang yang sangat workaholic. Dari pagi sampai malam, pagi sampai mungkin pagi lagi, yang terlintas dalam pikiran kita biasanya apa? Kerja, kerja, kerja. Iya kan? Sepertinya pekerjaan sesuatu yang bikin kita sangat tertarik. Tapi coba pikir, tiba-tiba sakit. Pergi dokter. Lalu dokter bilang, Bapak jangan marah, Mama jangan marah. Tapi Bapak selama ini, Mama selama ini tidak pernah kontrol. Menurut hasil lab yang kami punya, Bapak dan Mama stadium 3. Atau tiba-tiba kita rasa sehat, rasa kuat, tiba-tiba pergi di dokter, dokter bilang begini, Bapak jangan marah. Tapi sepertinya mulai hari ini Bapak perlu jaga gula. Karena Bapak ternyata penderita diabetes awal. Saya percaya sejak hari itu segala kesibukan kita mulai batas. Yang tadinya tidak bisa olahraga, yang tadinya tidak bisa lari sore, sejak hari itu akan tiba-tiba tidak punya kesibukan. Bisa untuk olahraga, bisa untuk nge-gym, bisa untuk lari sore. Ya kan? Kenapa? Kita hanya sibuk kalau menurut kita itu tidak penting. Nah hari ini saya mau katakan, apakah doa itu termasuk buat kita yang penting atau termasuk yang tidak penting? Doa itu sebenarnya apa sih? Saya dari mana duduk-duduk merenungkan. Sebab kalau kita tidak sadar betapa doa itu penting, itu biar dihotbakan dari sini tiap minggu, tiap saat, juga sulit buat kita memaksakan diri berdoa. Begini, kita mulai dari hal yang sederhana dulu. Saya mau katakan begini, Bapak-Bapak, saudara sekalian, doa itu adalah pintu masuk untuk jumpa dengan Tuhan. Amin. Doa adalah pintu masuk untuk kita berhubungan dengan Tuhan. Mungkin ada yang bilang begini, Bapak, adakah cara lain untuk kita berhubungan dengan Tuhan? Kalau saudara pernah ikuti saya dalam doa-doa pemakaman, saya sering berkata begini, kematian adalah pintu masuk untuk jumpa dengan Tuhan. Iya kan? Saudara pernah dengar saya ngomong itu? Kematian adalah pintu masuk untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah ternyata sekarang pilihan ada dua. Kalau mau berhubungan dengan Tuhan, mau jumpa dengan Tuhan, pintu masuknya dua. Satu doa, yang kedua kematian. Pilih mana? Ayo. Ketika kita mau jumpa dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, saudara pilih yang mana? Doa atau mati? Bapak Anis? Oh, doa yang pertama, mati menyusul. Ada yang bilang, coba sama negatif. Ada yang bilang, Bapak kami pilih tidak berdoa saja. Saya pernah dengar orang bilang begini, doa itu napas hidup orang Kristen. Saudara bisa tahan napas barang 5 menit. Nah, begini, saya mau ajak saudara begini. Banyak di antara kita karena tidak sadar ini, bahwa waktu kita berdoa, kita masuk kepada, kita punya akses jumpa Tuhan. Kita punya akses. Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang bisa dijumpai kapan dan di mana saja. Tetapi kita datang jumpa Tuhan itu lewat doa. Oleh sebab itu mari kita betul-betul gunakan fasilitas ini.
kita gunakan betul-betul fasilitas ini. Karena Tuhan kita cuma sejauh doa. Hanya banyak orang tidak berani datangi Tuhan karena dia berpikir kami tidak layak, kami berdosa. Tuhan itu terlalu kudus. Tapi coba saudara perhatikan ini, kita buka sama-sama Ibrani 4. Kita lihat ayat yang ke-15, ayat yang ke-16. Ini yang bikin kita kemudian punya keberanian untuk berdoa. Ayat 15 dia bilang begini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Sama-sama katakan sama dengan kita. Sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Dengar baik-baik. Ini bicara tentang Yesus. Dia bilang begini, sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan itu. Sebab dia sama dengan kita. Silaturahmi itu. Berarti kita bisa kapan saja kita datang untuk jumpa dengan Tuhan, bawa keluhan kita. Kenapa? Karena dia bukan Tuhan yang tidak bisa rasakan kelemahan kita. Dia bukan Tuhan yang tidak bisa rasa kegetiran hidup kita. Tuhan Yesus sudah rasa itu. Kalau hari-hari ini saudara merasa sepertinya saudara dikhianati, Tuhan Yesus sudah rasa dikhianati. Kalau hari-hari ini saudara merasakan, kok saya sudah baik sama orang, tapi sebagai balasannya yang saya terima malah tidak baik. Yesus tahu itu. Orang yang dia kasih makan waktu lapar, kasih makan 5.000 orang, orang-orang yang dia sembuhkan, orang-orang yang sama yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Yesus tahu. Saudara kekurangan, kelaparan, saudara kepepet, Tuhan Yesus pernah rasa itu juga. Itu sebabnya kita bisa datang kapan saja dan kepada Tuhan kita bawa semua. Ayat 16 dia bilang begini, sebab itu mari kita dengan penuh keberanian menghampiri Tuhan. Kenapa perlu keberanian? Masalah begini Bapak Mama Saudara sekalian, orang yang merasa berdosa, merasa bersalah cenderung lari dari Tuhan. Iya. Hadirat Tuhan sepertinya jadi menakutkan. Kenapa? Rasa bersalah. Sama, saya di rumah juga begitu. Kalau ada yang salah, kehadiran saya seperti akan menakutkan. Saya masih ingat waktu Roland masih kecil. Roland masih kecil, ada 2 adik saya yang tinggal dengan saya di rumah. Yang satu masih ada di Momere sampai hari ini, tinggal di WJT, yang satu sudah keluar. Mereka yang jaga Roland. Satu ketika saya pulang siang itu, saya lihat rumah sepi. Biasanya tiap kali saya pulang mereka selalu ada. Karena waktu itu mereka 2 nganggur. Tapi hari itu saya pulang rumah sepi. Sampai saya makan siang, saya tidur siang, mereka 2 tidak muncul. Ternyata mereka 2 ada di belakang rumah di kebun, duduk di situ, tidak bangun-bangun dari situ. Ini pasti ada yang salah. Ternyata waktu dulu kan kaset itu masih kaset pita kaset itu. Nah Roland masih umur 1-2 tahun. Mereka kasih keluar ini kaset Ebit GAD ini supaya Roland jangan rebel, kasih main itu kaset. Entah main bagaimana dia tarik itu pita kaset, belit dia punya leher. Belit dia punya leher sampai ini leher luka. Jadi begitu dengar saya pulang dari sana, motor masih dari jauh. Lihat ini anak sudah terbelit. Mereka cepat-cepat buka dia punya leher semua, terus lepas di situ dan mereka 2 hilang di kebun.
Jadi begitu saya datang lihat ini pita-pita kaset semua, itu kaset satu dosa saya ambil, saya lempar di kebun semua. Mereka tahu keliru, mereka tahu salah, dan mereka lari tidak pernah muncul. Nanti habis saya sudah bangun sore habis mandi, baru mereka muncul kembali. Banyak kali tanpa seperti begitu, kita di hadapan Tuhan begitu kita keliru, kita salah, kita lebih pilih untuk lari. Itu sepertinya naturnya kita. Adam dan Hawa juga begitu. Begitu habis mereka makan itu buah yang dilarang, Tuhan kejar mereka sampai Bapa di sorga bilang begini, ada, kau di mana? Dia bilang, kami di sini Tuhan, kami telanjang, kami takut. Tapi firman Allah hari ini berkata begini, mari kita dengan penuh keberanian untuk menghampiri tahta Allah. Bukan tahta penghakiman, tapi tahta kasih karunia. Supaya apa? Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktu. Keren. Salah satu guna doa di sini. Waktu kita datang ke hadapan hadirat Tuhan, kita jumpa dengan Bapa yang tidak terbatas. Kita jumpa dengan Tuhan yang bisa jawab apa saja yang kita doakan. Maka jangan heran, waktu kita berdoa, apa saja bisa terjadi. Amin. Waktu kita berdoa, apa saja bisa terjadi. Tidak ada yang bisa batasi itu. Meskipun kemudian saya kasih beberapa catatan. Kali lalu saya sempat ada 5 hal yang menghalangi doa kita, kenapa tidak dijawab kita. Nanti kita ulang lagi kemudian, tapi waktu pagi hari ini saya tidak bicara itu. Nah, Bapak Mama, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya pagi ini saya mau kasih beberapa contoh tentang orang-orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh dan bagaimana hidup mereka diubahkan, situasi di sekeliling mereka bisa diubahkan. Kenapa? Karena saya percaya apa yang dicatat oleh Alkitab itu jadi pelajaran bagi kita. Bahwa Allah kita tidak pernah berubah dahulu, sekarang maupun selama-lamanya. Amin. Apapun yang dialami oleh orang-orang zaman dulu yang berdekatan dengan Tuhan, bisa kita alami hari ini. Yang pertama kita buka Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Yakobus pasal yang kelima ayat 16-18. Dia bilang begini, karena itu hendaklah kamu mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Bayangkan, untuk sembuh saja perlu berdoa juga. Sembuh saja perlu berdoa. Sebab di sini dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Bapak Gembala, itu kan doa orang yang benar. Saya kan tidak benar. Saya punya banyak dosa. Saya punya banyak keliru. Saya punya banyak salah, Bapak Gembala. Apakah ayat ini berlaku buat saya? Dengar sudah. Waktu engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau masuk di dalam keluarga Allah. Engkau dibenarkan oleh darah Yesus. Amin. Engkau punya hak untuk datang dan berdoa. Engkau punya hak untuk menerima kasih karunia dari Bapa di sorga. Saudara perhatikan ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Elia ini nabi yang sangat dihormati di Israel. Di dalam setiap sinagog ada kursi yang khusus ditaruh di situ. Kursi penghormatan untuk Elia. Tapi ayat ini catat begini, Elia manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buah. Saya mau ajak kita pada hari ini, mari punya kehidupan doa yang berkualitas. Harapkan mujizat. Harapkan jawaban Tuhan dari setiap doa-doa kita. Yang kedua, saya ketemu lagi sepasang suami istri. Di dalam Lukas pasal 1. Itu bicara tentang pasangan Zakaria dan Elizabeth.
Mereka orang percaya, mereka anak Tuhan. Tapi ternyata kehidupan mereka tidak berjalan sesuai yang mereka harapkan. Kenapa? Elizabeth mandul. Usia mereka mulai makin hari bertambah tua. Dan ketika mereka makin lama makin bertambah tua, harapan punya anak menipis. Tapi apakah mereka berhenti berdoa? Tidak. Mereka sungguh-sungguh berdoa dan hasilnya. Kita lihat Lukas pasal 1 ayat 13. Kakak Joli tolong baca dulu. Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu dikabulkan. Bayangkan, di usia tua harapan hampir habis, harapan makin tipis. Tapi doa yang pernah kita naikkan di hadapan Tuhan tidak lalu dan lewat begitu saja. Doa kita ditampung di hadapan Tuhan sambil menunggu waktu yang tepat untuk Tuhan jawab doa kita. Ya. Ada lagi contoh. Kisah Rasul pasal 9 ayat 40. Dia bilang begini. Ini cerita tentang satu ketika ada seorang yang bernama Tabita atau Dorcas. Dia mati. Lalu kemudian Petrus dipanggil untuk mendoakan. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Bapak Mama Saudara sekalian, saya lihat ternyata waktu kita berdoa, kita masuk dalam satu ruangan tanpa batas, yang kita bisa kaget-kaget di situ ketika Tuhan jawab doa kita. Yang kita pikir tidak mungkin, ternyata bisa mungkin. Kalau hari ini kita ada yang sudah lama berdoa dan sepertinya sudah hilang harapan, dengan tetap berdoa. Amin. Tetap berdoa. Jangan berhenti berdoa. Dalam Matius pasal 6, Tuhan Yesus ngajar tentang doa Bapa kami. Tapi sebelum Tuhan Yesus ngajar doa Bapa kami, dia ngajar cara berdoa. Ini perlu juga. Kita lihat ayat 5 sampai ayat 7. Dia bilang begini. Dan apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Jangan salah mengerti. Nanti saudara bilang itu Tuhan bilang jangan berdoa di rumah ibadat, berarti saya tidak usah pergi gereja. Bukan begitu. Ini orang yang berdoa untuk pamer supaya dilihat orang. Mereka pintar berdoa, mereka hebat berdoa, tata bahasanya bagus. Benar. Kalau ada kesombongan karena berdoa, Yes. motivasinya yang salah, bukan berdoa. Makanya Tuhan perlu kasih lurus di sini. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuk dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Perhatikan ayat 7. Lagi pula dalam doamu janganlah engkau bertele-tele seperti orang yang mengenal Allah. tidak mengenal Allah. Saudara perhatikan baik-baik. Jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Berarti orang yang mengenal Allah doanya tidak bertele-tele. Betul? Orang yang mengenal Allah doanya efektif. Sudah poin. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ternyata urusan doa dikabulkan tidak ada urusan dengan banyaknya kata-kata. Yes, betul.
Kita pikir kalau kata-kata kita makin bagus, kita berpuisi sama Tuhan, kalau Tuhan bilang yes dapat 100, berarti doa kita bagus dan dikabulkan. Ternyata kita baca di sini terlalu bertele-tele. Tapi dengar baik-baik, supaya saudara jangan salah mengerti. Kalau kita lagi berdoa bersama, tidak bisa bertele-tele. Tapi kalau engkau di rumah doa intim pribadi dengan Tuhan, engkau sedang fellowship dengan Tuhan, silakan saudara mau berjam-jam nikmati hadirat Tuhan, tenggelam dalam hadirat Tuhan. Amin. Itu lebih bagus. Tapi kalau saudara lagi doa umum, tidak usah bertele-tele. Apalagi kalau doa makan. Doa makan itu dengar baik-baik, itu doa yang paling langsung dijawab. Betul tidak? Tuhan kami mau makan. Situ buka mata, ambil makanan ada. Tidak usah lagi berdoa Tuhan siapakah yang menciptakan itu burung di langit, ikan di laut. Tidak usah. Bayangkan itu doa makan sementara kita panjang bertele-tele, itu dia punya harum masuk di sini. Harum masuk di sini. Kita hanya tunggu kabar. Ini doa yang paling bisa bikin berdosa orang. Jadi ingat kalau yang doa makan tolong pendek-pendek saja. Nah terus sesudah Tuhan Yesus ngajar tentang begini, dia ngajar tentang doa. Dia bilang begini, kalau kamu berdoa, panggil dia apa? Bapa. Baik. Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan pemilik alam semesta. Kita diberi hak panggil dia Bapa. Itu keren abis sudah. Kita bisa datang dan dekati dia bukan sebagai orang lain, tapi sebagai anak. Sebagai anak. Waktu kita datang dekati Tuhan sebagai anak, saudara tahu, ada banyak formalitas yang kita bisa lewati. Tidak perlu kita pakai terlalu banyak formalitas. Makanya saya heran ketika ada orang yang ketika saya bilang begini, nanti hari Minggu doa firman, bawa orang lain sama Bapak. Nanti hari Minggu doa syafaat, Bapak tidak ada orang lain lagi. Kenapa? Rasanya nanti dari hari Minggu mau doa Bapak, dari hari Rabu sampai perut sakit. Saya mau kasih tahu, kenapa saudara punya pikiran seperti begitu? Karena saudara berpikir bagaimana orang dengar saudara dan bukan Tuhan yang dengar. Benar, betul. Yes. Saya selalu pakai ini, saudara. Mungkin saudara tidak terlalu kenal saya selain dari saya ada di atas mimbar. Dari antara saudara mungkin ada beberapa yang sempat masuk dalam keseharian saya. Saya tahu di antara semua jemaat, tidak semua jemaat ini yang bisa taruh di tangan di samping kepala. Yang biasa doa pengurapan itu Bapak Alis, Bapak Ishak yang bisa taruh di tangan di samping kepala. Tapi jemaat-jemaat yang lain tidak mungkin main gila datang lalu goyang-goyang samping kepala. Iya kan? Biar bagaimana kan tidak enak ini Bapak Gembala. Tapi saudara tahu, kalau saya duduk yang bisa datang tutup satu mata dari belakang yang goyang satu kepala Joy. Saku anak. Karena dia saku anak. Tadi malam saya duduk di rumah. Dia datang peluk saya. Bapak tidak mau terakhir saya datang. Bayangkan cara anak-anak pindah kepada Bapak kan begitu. Bapak tidak mau terakhir saya kayak ini. Saya pikir tidak mungkin Kakak Linda juga bisa tiba-tiba datang. Bapak tidak terakhir saya kayak ini. Padahal buat saya Kakak Linda bukan orang lain. Tapi kenapa? Karena ada jarak, ada sungkan di situ. Tapi kalau anak saya kan tidak. Nah kita dengan Bapak di sorga, ketika kita sadar dia Bapak dan kita anak, kita bisa datang tuh. Bapak tiga tuh, ini jomblo nih Bapak sulama. Kepala tiga tuh, orang lirik juga loh.
Atau kita datang pakai bahasa Indonesia baku dengan orang tua kita masing-masing. Saya tidak bisa bayangkan tiba-tiba kalau Gary datang kepada saya dan berkata, yang terhormat Bapak Robi Jackson Mesa, aku datang untuk membawa keluhanku kepadamu. Paling saya bilang begini, lu tadi kena tabrak di mana? Itu minimal lu salah makan apa? Iya tuh. Kenapa? Karena kita bapak dan anak. Nah, menyangkut bapak dan anak ini ada satu hal penting yang saya mau sampaikan. Ini penting sekali supaya saya tidak lama hotel pagi hari ini. Saudara mesti tahu ini. Menyangkut hubungan bapak dan anak. Seorang bapak, cara dia mengabulkan permintaan, cara dia beresponi anak-anaknya pada tiap-tiap fase itu beda. Saya punya 3 orang anak. Waktu mereka ini masih kecil, usia mulai dari lahir 7 bulan, 8 bulan, 1 tahun. Apapun yang mereka perlu, saya pikir setiap orang tua tahu ini. Apa saja yang mereka perlu, mereka hanya cukup betul ya? Kalau mereka masih bayi, entah dia lapar, entah dia punya pakaian basah, apa saja yang dia perlu, dia tidak perlu lakukan. Dia cukup teriak, dan kami datang. Iya toh, saya sama mamanya datang. Kalau dia lapar, mamanya gendong, kasih minum. Iya toh. Kalau dia mulai makin besar, kami datang, bawa makanan, bawa minuman, ganti pakaiannya, kasih mandi. Itu kalau dia usia 7 bulan, 8 bulan. Waktu dia usia 1 tahun, 2 tahun. Kalau dia mau minum pun tidak mungkin kita bilang begini, itu ambil di rak sana. Itu kalau Gary masih kecil, dia naik itu rak itu jatuh semua. Kami yang repot juga. Maka ketika dia bilang, Bapak air, Mama air, kami bawa. Tapi saudara perhatikan, kalau dia usia 13 tahun, baru dia begini, Saya mau tanya, air datang tidak? Tidak. Apa yang datang? Kenapa? Anak usia 13 tahun masih itu menggelikan atau menjijikan? Ada hal-hal yang ketika kita masih kecil itu lucu, tapi waktu kita dewasa tidak lagi lucu. Waktu Roland usia 1 tahun, kami bawa dia menonton pameran. Saya taruh dia di sini supaya dia bisa lihat. Kalau dia tidak tahan kencing, permisi, dia buang air. Tapi kami ketahui dia masih kecil, belum 1 tahun. Lucu. Tapi saudara bayangkan kalau di usia hampir 30 dia kencing di saya. Iya kan? Ini contoh sederhana. Kita setiap orang tua tahu itu. Nah, saya mau bawa ke sini. Ada tidak yang pernah bilang begini? Wih, saya waktu baru kenal Tuhan, baru terima Tuhan Yesus, setiap doa saya Tuhan jawab. Ada yang pernah begitu? Saya rasa hampir kita semua bisa bersaksi. Apa saja, Tuhan kami butuh ini, Tuhan kami mau makan, Tuhan utang banyak. Sepertinya Tuhan selalu ada dan jawabannya ada. Betul tidak? Betul. Tapi waktu kita makin dewasa dalam Tuhan, saya mau kasih tahu, ada perbedaan antara orang Kristen yang bayi rohani dengan orang Kristen yang dewasa rohani. Respon Tuhan berbeda. Pasti ada yang bilang begini, dulu saya berdoa, tiap kali berdoa Tuhan jawab. Sekarang kok kenapa Tuhan tidak jawab lagi? Saya mau kasih tahu, ketika Anda makin dewasa di dalam Tuhan, Anda mestinya makin kenal suara Tuhan, Anda mestinya makin tahu suara Tuhan, lalu kemudian Anda mengerti apa yang jadi bagian Tuhan dan apa yang jadi bagian saudara. Benar. Katakanlah kita punya anak, satu usia 17 tahun, satu usia baru 4 tahun. Yang 4 tahun berteriak kita langsung kasih, yang 17 tahun berteriak kita belum kasih. Apakah kita tidak sayang yang 17 tahun? Tetap sayang. Responnya berbeda. Yang 17 tahun bilang begini, dia minta cepat sekali kau kasih dia air. Kenapa saya minta air kau tidak kasih?
Buat yang 4 tahun minta air kita kasih. Tapi yang 17 tahun teriak air tidak bisa datang sendiri. Buat kita yang dewasa di dalam Tuhan, dengar baik-baik. Supaya kita mengerti. Sebab kadang-kadang saya pusing kalau banyak jemaat Tuhan bilang begini, beriman saja. Ini kalimat kadang-kadang kayak pisau mata dua. Memang kita ajar untuk beriman. Tapi bayangkan, kalau setiap orang tua yang tahu bahwa 6 bulan lagi anak-anak ini mesti harus kuliah, lalu tidak pernah kerja, tidak pernah simpan uang, semua dihabiskan, baru anak-anak tanya, Bapak saya uang kuliah nanti bagaimana? Beriman saja. Tuhan pasti siapkan. Saya pikir itu tidak bijaksana. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Yes. Kita mesti tahu, jangan bikin repot Tuhan. Kalau saudara mau terus bikin repot Tuhan, Tuhan sih mau direpotkan, tapi itu hanya untuk menunjukkan bahwa kita masih tetap baik. Kita masih tetap baik. Jadi pagi hari ini Bapak Mama saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya encourage kita, mari tetap berdoa. Amin. Berdoa ini bukan sekedar meminta sebenarnya. Betul. Ini di akhir saya mau sampaikan. Berdoa ini bukan sekedar untuk datang minta sama Tuhan. Doa ini sebenarnya kita sedang membangun hubungan sama Tuhan. Waktu kita berdoa ada banyak hal yang Tuhan bisa kasih. Waktu kita berdoa ada banyak hal yang Tuhan bisa jawab. Tapi waktu kita berdoa ada banyak hal yang Tuhan bisa cerahkan juga. Saya kemarin waktu merenungkan firman Tuhan, ini terakhir, kalimat terakhir yang saudara perlu dengar kalau menjadi dewasa. Saya terpukul di sini. Dan saya pikir ini perlu saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Saya dikasih Tuhan kalimat ini. Kamu dipanggil ikut Tuhan, bukan untuk kaya, tapi untuk jadi kudus. Betul. Itu buat saya nancap sampai di hati. Dengar baik-baik. Kamu dipanggil ikut Tuhan untuk jadi kudus, bukan untuk jadi kaya. Saya bilang Tuhan, sementara ada banyak orang yang mau ikut Tuhan hanya supaya kaya. Jadi kudus. Banyak orang yang mau ikut Tuhan supaya sembuh. Bukan jadi kaya. Jadi Banyak orang mau ikut Tuhan hanya supaya doa-doa dan kepentingannya dijawab. betul. Hari ini saya ingin kita jadi jemaat yang dewasa. Kalau kita ikut Tuhan, makin hari makin dewasa, makin hari makin kudus, makin hari makin serupa dengan Kristus. Amin. Amin. Saya tahu ini bukan kalimat yang populer, Orang dipanggil untuk Tuhan tapi harus saya sampaikan. menjadi kudus. Saya harus sampaikan. Sebab kalau terus saya bicara tentang berkat, kaya terus, kita akan tetap jadi anak-anak. Kita akan datang hanya dengan kepentingan kita dan bukan kita melihat kepentingan kita. Betul. Saya berdoa, jemaat ini jemaat yang makin hari bertumbuh dewasa. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita.